Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Bayyinah. Bayyinah ini artinya dalil, ya, dalil atau tanda atau bukti, ya. Ini berasal dari kalimat bayyana, at-tabayyun, bayyinah. Atau dia dinamakan juga dengan surah lam yakun. Berarti kalau ada surah lam yakun, itulah surah Al-Bayyinah. Atau nanti dia dinamakan juga dengan surah Al-Munfakkin. Jadi Munfakkin itu terus berada dalam kesesatan, terus berada di dalam kekufuran, itu Munfakkin namanya. Atau ayat ini ada yang menamakan juga namanya surah Al-Qiyamah. Jadi selain ada surah Qiyamah lain lagi, di surah Qiyamah, surah Al-Bayyinah juga namanya Al-Qiyamah, karena ada cerita-cerita tentang kiamat di situ. Atau dinamakan juga, ini yang terakhir, yang kelima, surah Al-Bariyah. Bariyah itu artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat ini sebelum turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi di situ disebutkan malaikat muqarrabin. Ya, ini pertanyaannya, siapa itu malaikat muqarrabin? Kita sering mendengar ada malaikat muqarrabin. Muqarrabin itu berasal dari kata karuba yaqrubu. Karuba itu dekat. Malaikat muqarrabin artinya malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tafsir itu disebutkan 3 malaikat muqarrabin itu. Satu lagi menyebutkan 4 malaikat muqarrabin. Siapa itu malaikat muqarrabin? Malaikat Jibril. Artinya yang selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua malaikat Mikail. Itu malaikat muqarrabin. Artinya ketika masalah rezeki itu selalu Allah wakilkan melalui malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga itu malaikat Israel. Ketika nanti masalah mencabut roh itu, makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, saya wakilkan pencabutan roh itu kepada Israel. Kemudian satu lagi Israfil. Ada yang mengatakan tidak masuk Israel, ya begitu. Jadi malaikat muqarrabin itu kita ambil kesimpulan 4. Artinya malaikat yang hampir setiap hari berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain tidak nanti, Pak. Artinya yang lain itu malaikat ini raqib atid, mereka cuma nanti menyerahkan ini saja, catatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril tidak, hampir setiap hari interaksi terus. 2 malaikat ini cuma ditanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi, itu saja. Kemudian besok lagi, ya. Makanya malaikat muqarrabin, 4 malaikat ini sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tafsir Qurtubi disebutkan hum yaqrauna al-malaikatul muqarrabin yaqrauna hadhil ayah. Mereka terus continue membaca ayat ini, Pak. Ya. Jadi kita jangan salah nanti, Al-Qur'an itu diturunkan bukan sekaligus ke dunia ini, tidak. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu ke Baitul Izzah, ke langit dunia, bukan kemari, Pak. Jangan salah. Jadi makanya ada yang mengatakan 27 Ramadan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Artinya ketika 27 Ramadan dari Lauhul Mahfud diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ya, bukan kemari, tidak. Makanya kalau turun ke dunia itu kan 23 tahun. 23 tahun itu kalau kita kalkulasikan bulan Ramadan cuma berapa hari saja, Yang lainnya selain Ramadan semua turunnya.
Jadi makanya turunnya ke Lauhul Mahfuz. Ketika di Lauhul Mahfuz lama di situ, Pak. Jadi makanya nanti turun ke Nabi Muhammad, sedikit-sedikit turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini sebelum turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 malaikat itu terus melafadzkan ini ayat ini, Pak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina, sampai habis, Pak. Dia ulang-ulang terus, Pak. Jadi makanya kata Imam Al-Qurtubi, dia lanjutkan tadi, Pak. Jadi kata beliau, ini beliau mengutip riwayat ya, mengutip hadis. Jadi malaikat itu terus membaca ini muqarrabin, dan barang siapa yang membaca ayat ini, ya ini Pak, ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Barang siapa yang membaca ayat ini, 4 malaikat tadi itu akan terus menjaganya, Pak. Akan terus menjaga dia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil maghfirah fid dunya wal akhirah. Jadi diminta ampunan terus di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ayat ini yang selalu dibaca oleh malaikat ini, Pak. 4 malaikat ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya senang kepada sesuatu, Pak, tiba-tiba sesuatu itu disenangi juga oleh orang lain, kita kan sayang sama dia, Pak. Ya. Jadi kita senang sama kendaraan kita atau rumah kita, tiba-tiba orang lain juga jaga rumah kita, Pak. Dia sayang juga sama rumah kita. Artinya apa? Kita juga sayang sama dia. Oh, barang saya mau dijaga oleh dia, rumah saya dijaga, ini saya dijaga. Ini begitu juga. Jadi malaikat ini merupakan ayat kesayangan mereka. Mereka terus membaca ini, sehingga barang siapa yang membaca ini, kata di dalam itu, ma min abdin yaqra'una hadhil ayah. Jadi makanya malaikat terus menjaga dia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah menyuruh, ini ada 2 riwayat ini, Pak. Satu riwayat disebutkan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membacakan ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab seorang penghafal Quran, dia ahli ibadah, dia orangnya tawadhu. Makanya kata Allah, bacakan ayat ini untuk Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah ketemu dengan Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Wahai Ubay, amarani Rabbi, Allah menyuruh saya untuk menyuruh saya bi an aqra hadhil ayah laka, supaya saya bisa membaca ayat ini untukmu. Apa kata Ubay? Wasammani laka, Allah menamakan saya ketika menyebut nama saya. Iya, kata Rasulullah. Akhirnya Ubay terus menangis, Pak. Ya. Ini fadilah, artinya fadilah ayat ini, Pak. Dalam satu riwayat lain lagi, Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong kamu kasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini 8 ayatnya. Ada yang mengatakan madaniyah, ada yang mengatakan makkiyah. Jadi berbeda-beda. Makkiyah, antara makkiyah dan madaniyah. Mereka juga dua-dua punya alasan ini, Pak. Kenapa dikatakan makkiyah, kenapa dikatakan madaniyah? Jadi artinya kita tidak perlu ribut-ribut terhadap hal-hal yang kecil itu. Intinya apa? Intinya kita lihat surah ini, surah pesannya apa di sini. Nyambek karu bak kulit mentong, ya. Karu bak kulit, tapi atau dalam hana ada depu ni, kan? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi makna lam yakun itu, lam yakunil ladzina kafaru, mereka itu orang kafir. Ya. Ini ada 2 kelompok di sini, Pak. Orang kafir dan orang musyrik, mereka tetap pada pendirian mereka. Siapa itu kafir itu sebenarnya? Ya, ini asal kafir, Pak. Pegang-pegang kafir. Kafir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu untuk siapa? Min ahlil kitab. Ya. Jadi min ini ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan min ini lil bayan, ada yang mengatakan min ini litab'id. Kalau lil bayan, apa bedanya nih, Pak? Min. Kalau min lil bayan, berarti semua ahlul kitab itu adalah musyrik. Kafir. Ya. Ini kalau lil bayan nih, Pak. Maka dalam tafsir Jalalain dikatakan min itu lil bayan. Artinya apa? Lam yakunil ladzina kafaru, semua orang kafir itu, semua orang Yahudi dan Nasrani itu mereka kafir. Ya, ini kalau lil bayan ini, Pak. Tapi dalam tafsir lain lagi, termasuk Ibnu Abbas, apa kata beliau? Min itu bukan lil bayan, tapi litab'id. Tab'id itu apa artinya? Tidak semua ahlul kitab itu kafir.
Tidak semua Yahudi itu kafir, tidak semua Nasrani itu kafir, Pak. Ini kalau kita baca min itu, kita tafsirkan min itu litab'id ya. Artinya kan benar, Pak. Banyak Yahudi memang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nasrani betul-betul yang betul-betul mengkaji Injil itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga orang-orang Yahudi, mereka itu ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka masuk Islam dan menyembah Allah. Dan banyak dari kaum Nasrani itu ketika didakwahi, mereka juga mengikuti agama Islam. Jadi tidak semuanya kafir. Ya, ini kalau kita ini kan min litab'id, min lil bayan. Artinya dua-dua punya alasan ya, Pak. Jadi makanya yang dikatakan kafir itu lam yakunil ladzina kafaru, siapa itu? Min ahlil kitab. Jadi ahlil kitab itu itulah dua, Pak ya. Yahudi sama Nasrani. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Jadi ahlun itu artinya yang punya ya. Ahlul bait. Ahlul bait siapa? Yang punya rumah. Ahlul kitab yang punya kitab. Jadi makanya yang punya kitab Taurat siapa? Itulah Yahudi. Yang punya kitab Injil siapa? Itulah Nasrani. Ya. Jadi artinya ahlul kitab itu yang punya kitab. Kadang-kadang mereka dikatakan juga orang musyrik ini, Pak, orang musyrik. Kenapa? Yahudi pernah ngomong begini. Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Tuhan. Jadi makanya kalau sudah menyekutukan Allah itu sudah musyrik terus, Pak. Oh, ini ada yang lain pemberi rezeki selain Allah, sudah musyrik. Ya. Tetapi Yahudi dan Nasrani itu mereka lebih identik dengan kafirnya, bukan dengan musyriknya, tidak, dengan kafirnya. Sebelum Nabi Uzair itu, artinya mereka kan sebelum Nabi Uzair tidur 100 tahun, mereka kan tidak pernah mengatakan kalau Uzair itu anak Tuhan. Ya. Orang Nasrani kan begitu juga. Sebelum Nabi Isa itu menurut mereka disalib, ya, mereka kan tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Ya, Pak. Jadi makanya mereka itu identik dengan kafir, Pak. Satu, berarti ada dua kelompok. Satu kelompok kafir itu Yahudi dan Nasrani, ya. Satu lagi wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ini siapa orang musyrik ini, Pak? Ya. Walaupun nanti identik juga dengan Yahudi dan Nasrani, tapi dalam Al-Qur'an ini dikhususkan, Pak. Musyrik di sini, ya. Jadi makanya keturunan Nabi Ibrahim punya anak dua, Pak. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak itu maka lahirlah nanti ada keturunan Yahudi di situ, Pak. Ada Bani Israel, keturunan Yahudi, ada Nasrani. Dari Nabi Ismail alaihissalam mereka tidak ada kitab, tidak ada apa-apa, Pak. Kitab tidak ada, apa-apa tidak ada. Jadi makanya sebagian mereka itu ibadatul authan, penyembah patung, ya, penyembah patung. Jadi makanya yang dikatakan orang-orang musyrik itu adalah keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, musyrikul Arab. Maka kalau disebutkan orang Arab itu tidak ada lain, Pak. Itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi makanya yang dikatakan kafir itu kelompok dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, Yahudi dan Nasrani. Kalau dikatakan musyrik itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Pak. Ya. Karena mereka menyembah patung. Walaupun niat mereka itu di dalam Al-Quran, ketika ditanya kenapa sembah patung, dijawab oleh orang-orang musyrik itu, Pak, keturunan Nabi Ismail, illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya ingin mendekatkan diri saja kepada Allah. Ya, Pak. Sampai-sampai patung itu diletakkan di Ka'bah, Pak. Dalam Ka'bah na patung, Pak. Di samping Ka'bah, di dalam Ka'bah juga ada patung. Ini kalau ditanya kenapa sembah patung? Oh tidak, kami cuma ingin mendekatkan diri pada Allah, ya, Pak. Ya. Jadi makanya kalau ada kita ini, oh kenapa ini? Kami ini tidak ada lain yang mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada jauh bedanya dengan orang-orang musyrik itu, Pak. Mana jauh beda. Untuk na apa-apa, untuk na jimat atau apa. Hai pakai jimat, hananya untuk pedoro. Hai pakai nanya untuk pedoro pada Allah. Hai pakai nubat bak dekon bak je untuk pedoro pada Allah. Hai kepu percaya kepada ini kepada itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak jauh beda dengan musyrik-musyrik pada masa jahiliyah dulu, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya mereka itu tetap pada pendirian mereka, tidak mau berubah. Mereka tetap memegang Taurat, tidak mau diotak-atik Taurat mereka, Pak. Begitu juga ada orang musyrik, tidak mau diotak-atik Injil mereka, Pak. Mumfakin artinya mereka tetap pada pendirian mereka. Mereka tidak mau berubah. Jadi kalau Taurat mengatakan begini, tetap begitu, Pak. Walaupun Taurat sudah mereka rubah, mereka tetap mengatakan kalau Injil sudah mengatakan demikian, kami tetap begini. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang dalil kepada mereka. Apa maksud dalil?
turun seorang pemuda yang disifatkan oleh Taurat, yang ada di dalam Taurat menyebutkan kalau ada nabi akhir zaman nanti, Pak. Atau disebutkan di dalam Injil, Pak. Ya. Bahkan di sebagian riwayat di kitab tafsir itu, termasuk tafsir ini, tafsir Sawi, apa kata Yahudi dan Nasrani, Pak? Yahudi, Nasrani dan orang musyrik, ya, tiga ini, Pak. Apa kata mereka? Kami tidak mau merubah apa yang ada pada kami sehingga diutus seorang rasul terakhir sebagaimana yang ada di dalam Taurat dan di dalam Injil. Mereka tidak menyebutkan kalau namanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di dalam Taurat ada disebutkan. Makanya ketika keturunan Nabi Ismail, ya nikah itulah orang-orang Arab. Keturunan Nabi Ismail itulah di situ orang Quraisy, orang-orang yang tinggal di Mekah itu. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu yang banyak tinggal di Madinah, Yahudi dan Nasrani. Ketika orang Yahudi ini ribut dengan keturunan Nabi Ismail, ya nampak. Jadi keturunan Nabi Ishak ribut dengan keturunan Nabi Ismail. Mereka selalu kalah. Jadi ketika berperang selalu kalah. Apa kata mereka? Kami yakin betul di dalam Taurat. Lihat saja nanti, ini kata keturunan Nabi Isa alaihissalam, Pak, Yahudi, Pak, Bani Israel. Lihat saja nanti. Ada nabi akhir zaman nanti yang bisa mengalahkan kalian. Ya, Pak. Di dalam Taurat kami disebutkan seperti itu. Di dalam Injil juga disebutkan seperti itu. Nanti ada nabi akhir zaman akan mengalahkan kalian, tidak akan menundukkan kalian. Orang kafir Quraisy maksudnya, Pak. Jadi mereka berpikir Nabi itu nanti dari keturunan Yahudi dan Nasrani juga, keturunan Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Disinilah marah mereka itu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kedua Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Kami tidak akan merubah begini, kami terus seperti ini berpegang kepada Taurat. Kami terus seperti ini berpegang kepada Injil sehingga datang kitab baru yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Ada tafsir yang ketiga. Tafsir yang ketiga, sehingga datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang utusan itu bersama kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, ini artinya ini perjanjian mereka dulu, Pak, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalau mereka itu melanggar janjinya. Makanya kalau ada yang betul-betul Yahudi itu, mereka ketika turun diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia betul-betul yakin betul. Contoh siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, beliau yakin betul ketika Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira turun ayat 5 ayat ya. Jadi enggak semua ayat turun, cuma 5 ayat saja turun. Nabi Muhammad takutnya luar biasa. Nabi Muhammad melapor kepada Khadijah, tadi barusan terjadi di gua itu ada sesosok dia enggak bisa menggambarkan, Pak. Tiba-tiba dia memegang saya, dia menggenggam saya, kata Nabi Muhammad. Saya takutnya luar biasa. Akhirnya apa? Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah. Tetapi umur Waraqah bin Naufal waktu itu sudah sangat tua sekali, Pak. Jadi sudah tua sekali. Artinya apa? Setelah kejadian itu, ada beberapa hari kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Waraqah bin Naufal tidak bisa melihat lagi, Pak. Maka dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam Taurat. Jadi makanya ketika diceritakan semua oleh Khadijah, wahai Waraqah bin Naufal, wahai sepupuku, ini suami saya mengalami begini di gua, dia begini, dia menyendiri selama beberapa hari, kemudian terjadi ini. Apa kata Waraqah bin Naufal? Dia adalah Rasul, ya, Pak. Seperti yang digambarkan di dalam Taurat, Pak. Yang datang kepada dia itu adalah wa huwa namusul ladzi ya'ti ala Musa. Itulah Jibril, Pak. Ya. Jadi namus itu adalah nama lain Jibril, Pak. Jadi nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan, tapi namus tidak disebutkan di dalam riwayat disebutkan namus. Di dalam Taurat disebutkan nama Jibril adalah namus. Tapi di dalam Al-Quran itu disebutkan ar-ruh. Ruh itu untuk Jibril, Pak. Satu lagi disebutkan namanya sendiri, Jibril, ya, Jibril alaihissalam. Jadi makanya Waraqah bin Naufal mengatakan, dia ini suamimu adalah seorang Rasul. Kalau seandainya umur saya panjang, kata Waraqah bin Naufal, saya akan terus membantu dia untuk berdakwah. Ya, ini kata Waraqah bin Naufal. Dia ini nanti sebentar lagi akan dikeluarkan dari kampung halamannya, dari Mekah. Ya.
Akhirnya apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal itu benar, Pak. Ya. Kenapa? Sudah ada semua di dalam Taurat. Artinya apa? Dia sudah tahu, Pak, ini Nabi akhir zaman begini, dari kelompok ini akan didatangi oleh Jibril, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini perjanjian, janjinya orang Yahudi, Pak. Janjinya orang-orang Nasrani, Pak. Kemudian janjinya orang musyrik lagi. Ya. Kami nanti tidak mau merubah diri kami kecuali nanti akan datang seorang rasul. Orang musyrik dari mana taunya? Mereka tahu dari Injil, Pak. Ya. Mereka tahu dari Injil. Jadi makanya di dalam Injil juga disebutkan, dalam Injil begini, sehingga diabadikan perkataan kata Nabi Isa nih, Pak. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, ja'akum rajulur rasyid, ja'akum rajulur rasyid yurshidukum ilal haqqi yantiqu bima yasma'un. Nanti suatu saat nanti setelah saya, kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang seorang laki-laki yang memberi petunjuk kepada kalian, yurshidukum ilal haqqi, dia memberikan petunjuk yang benar kepada kalian, wa yantiqu bima yasma'un, dia itu ngomong tidak sembarangan, Pak. Yang dia ucapkan itu apa yang dia dengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Nabi Isa alaihissalam, Pak. Kemudian yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua ada di dalam Injil, Pak. Ya. Artinya apa? Al-Quran itu melengkapi Injil dan melengkapi Taurat. Secara logika tidak mungkin Nasrani dan Yahudi itu menolak Al-Quranul Karim, kecuali orang yang tidak yakin. Orang dari Yahudi dan Nasrani, mereka tidak yakin sama kitab mereka. Kalau mereka yakin pada kitab mereka, semua yang ada di dalam Taurat, semua yang ada di dalam Injil itu ada semua di dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulun minallah. Ini Rasulun minallah ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Nabi Isa itu memang tidak ada rasul lain, Pak, kecuali Nabi Muhammad. Tetapi perlu kita ketahui, setelah Nabi Isa itu banyak nabi, hampir ratusan nabi, Pak, dari Bani Israel. Jadi makanya nabi itu banyak sekali, Pak. Jadi makanya terakhir Bani Israel, rasul terakhir dari Bani Israel atau Yahudi itulah Nabi Isa alaihissalam. Rasul terakhir keturunan Nabi Ismail alaihissalam itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi Muhammad itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Makanya jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu ada tenggang waktu itu sampai ratusan tahun lamanya. Banyak muncul nabi yang lain, Pak. Banyak muncul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa beda nabi sama rasul, Pak? Dulu kita mendengar itu nabi itu dia mendakwahi diri sendiri. Ketika sudah dari Allah dia dakwah diri sendiri. Apa bedanya dengan orang ilmuwan itu, Pak? Dia ilmu ahli ibadah, apa bedanya sama itu? Ya, Pak. Jadi rupanya bukan itu nabi, Pak. Nabi itu diutus juga kepada satu kaum, tetapi kaum itu tidak menolak nabi ini, Pak. Tidak menolak. Banyak sekali itu. Nabi Samuel, Ismail, Nabi Uzair. Nabi Uzair tidak ditolak Bani Israel tidak menolak Nabi Uzair. Ismail itu yang ada di dalam Al-Quran itu ketika mereka ingin berperang, mereka dekat sekali kepada nabinya. Nah, kalau rasul diutus oleh Allah kepada satu kaumnya menolak mentah-mentah, itulah rasul, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat dari cerita-cerita itu, semua rasul ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Tetapi kalau nabi tidak ditolak oleh mereka, Pak. Ya. Diutus juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mereka tidak menolak, bahkan mereka mendukung. Ini contoh siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair itu sangat disayangi oleh kaumnya, Pak. Nabi Samuel disayangi oleh kaumnya, sehingga kaumnya Yahudi Bani Israel itu mendatangi Samuel. Jadi mereka mendatangi, tolong engkau carilah seorang raja untuk kami. Ya, nih, Pak. Nanti kalau udah ada raja, kami akan berperang dengan raja itu. Ini mereka dekat dengan nabinya, Pak. Tapi kalau rasul tidak, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud rasul di sini, Rasulun minallah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah. Jadi Nabi Muhammad itu, ya ini makanya ada beberapa tafsiran di sini. Ada yang mengatakan yatlu itu membaca Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad kan tidak bisa membaca, katanya, Pak. Ya. Makanya penafsir menjelaskan di sini, waktu itu kan Al-Quran belum ditulis, Pak. Jadi yang dimaksudkan dengan yatlu suhufan mutahharah,
Itu Nabi Muhammad hafalannya yang diinikan Pak, hafalannya. Dia membaca hafalannya, bukan membaca kitab, tidak. Bukan membaca kitab Al-Quran, tidak. Karena apa? Kitab Al-Quran belum ditulis lagi pada waktu itu Pak. Ya. Kitab Al-Quran ditulis setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dikumpulkan kemudian baru ditulis di situ Pak. Jadi yang dimaksudkan dengan yatlu di sini, semua penafsir sepakat kalau yatlu ini adalah yaqra bima fis sudur Pak. Nabi membaca apa yang sudah dihafal. Jadi bukan membaca melihat begini, tidak. Ya. Karena apa? Belum ditulis lagi Pak. Ya, belum ditulis. Yatlu suhufan mutahharah. Makanya Al-Quran itu dikatakan suhuf. Kenapa suhuf? Karena lembaran-lembaran. Jadi jamak dari sahifah. Suhufan mutahharah, di dalam tafsir Ibnu Abbas, Al-Quran itu jauh daripada nifak, jauh daripada nifak, sesuatu hal yang tidak benar, jauh daripada kebatilan. Ya. Berbeda dengan Injil yang sudah dirubah, berbeda dengan Taurat yang sudah dirubah. Jadi makanya Al-Quran itu terpelihara, tidak bisa dirubah-rubah. Walaupun nanti ada ada oknum-oknum yang ingin merubah Al-Quran, rubah baris. Ada beberapa ini sudah berhasil merubah itu Pak, merubah Al-Quran. Ada pernah saya lihat itu, ada wakanallahu, satu lagi wakanallahi, barisnya hi ke bawah Pak. Secara ilmu nahu saja sudah salah. Jadi kalau orang paham nahu, ketika dia baca itu tidak ada wakanallahi, tidak ada. Yang ada wakanallahu. Dua-dua ini ada Pak. Al-Quran ini ada dua-dua Pak. Ya. Maka sudah menyebar pada kita ini Pak. Satu barisnya wakanallahi, satu lagi wakanallahu. Kenapa saya tahu ini? Karena ada jamaah nanya begini. Saya baca dua Quran katanya Pak. Saya baca dua Quran. Kenapa dua-dua Quran itu barisnya kok berbeda? Saya bilang coba foto sebentar. Kemudian dikolomin ya, di foto itu dikolomin mana yang bedanya. Di situ disebutkan di ayat yang sama, di surah yang sama, di surah yang sama, di ayat yang sama, tetapi barisnya kok bisa berbeda. Satu wakanallahu, satu lagi wakanallahi. Ketika itu saya katakan yang benar adalah wakanallahu, tidak ada wakanallahi, tidak ada. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang fenomena yang terjadi selama ini Pak. Jadi artinya dirubah, tapi tidak bisa juga dirubah. Kalau dulu mungkin dirubah susunannya dirubah Pak. Mana contohnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Dirubah apanya? Lamnya dihilangkan Pak. Alif lam mim dzalikal kitab raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu penuh dengan keraguan gitu Pak. Mulai dirubah la-nya itu. Tapi terdeteksi juga ya. Kemudian untuk siapa Al-Quran itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tapi dirubah sama dia alladzina la yu'minuna bil ghaibi. Lam itu sudah dibawa kemari Pak. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang tidak beriman kepada Allah katanya Pak. Tapi terdeteksi juga ya. Kenapa terdeteksi? Karena sudah banyak penghafal Quran Pak. Jadi ketika dilihat sudah susah kalau rubah. Akhirnya apa? Dia cari cara lain merubah apa? Baris dia rubahnya ini Pak. Ini yang susah terdeteksi Pak. Kecuali yang betul-betul kita mencerna betul-betul Pak. Kalau yang tadi itu dirubah susunannya la di sini dibawa kemari, nah itu sudah mudah dideteksi. Tapi sekarang baris-barisnya di ini Pak. Ya. Karena di dalam bahasa Arab itu berubah baris bisa merubah arti Pak. Kalau kita baca dhammah, kita baca kasrah, kita baca fathah, itu akan berubah artinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud suhufah mutahharah. Jadi artinya Al-Quran itu jauh daripada kebatilan. Bahkan disebutkan di dalam surah Ali Imran, Al-Quran itu mempunyai 3 fungsi Al-Quran itu Pak. Maka rugi sekali kalau kita tidak menelaah Al-Quran. Rugi sekali tidak membaca Al-Quran Pak. Sama seperti kita sering membaca buku Pak. Membaca buku untuk apa baca buku? Untuk pengetahuan terus bertambah ya Pak. Itu membaca buku. Membaca Al-Quran lebih dahsyat lagi Pak. Membaca Al-Quran dalam surah Ali Imran apa kata Allah? Al-Quran itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi ada 3 kata Allah. Hadza bayanun linnas. Al-Quran itu bayan kepada manusia. Apa maksud bayan Pak? Cerita-cerita dulu yang tidak ada sejarah, belum lahir waktu itu, sejarawan tidak mencatatnya, tapi dicatat di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, ini bayan namanya Pak. Cerita masa sekarang ini, makanya Al-Quran itu up to date Pak. Jadi update. Menyokadanya hana update sejarah atau hana update, omahnya perlu diupdate. Tidak benar sejarah ini, setelah diteliti salah ini Pak. Kemudian update kembali. Al-Quran itu tidak ada yang membantah sedikit pun ketika cerita masalah sejarah, tidak ada. Bahkan Al-Quran dijadikan referensi oleh orang-orang barat nih Pak.
Ketika cerita masalah sejarah, masa sekarang juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kan disebutkan oleh Allah, kalau kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ya nih Pak, bahagia di dunia kan artinya sekarang nih Pak. Maka enggak ada cara lain kata Allah. Tempuh 3 cara saja kata Allah. Jadi barang siapa ingin kebahagiaan dunia akhirat, tempuh 3 cara saja. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kan 3 saja Pak. Artinya apa? Untuk bahagia dunia. Karena ada sebagian orang ini bagaimana ingin bahagia di dunia sama di akhirat. Sebagian orang bahagia di dunia saja, dia bahagia dunia Pak. Sebagian orang itu apa? Bahagia di akhirat saja. Ini bagaimana bahagia dunia akhirat? Ya Pak. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan kalau ingin bahagia dunia akhirat, lakukan 3 hal. Yang pertama, aqta, bersedekahlah kamu, sedekahlah kamu. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau hidupmu merasa susah, kalau hidupmu susah, makin susah kata Rasulullah, makin banyaklah bersedekah. Ya, Pak. Makin banyaklah bersedekah. Jadi artinya apa? Dengan bersedekah itu bisa jadi doa, mungkin salah satu orang yang kita sedekahkan itu dia berdoa kepada Allah. Ya, inan kehidupannya, Pak. Jadi mungkin di salah satu doa mereka itu keberkahan bagi kita, Pak. Kita sedang susah, makanya sekarang sudah terbalik, Pak. Makin susah datanya, hai dengku nama sedekah. Apa sedekah-sedekah, saya sedang susah ini, Pak. Padahal ketika susah itulah, Pak. Ketika susah itulah kita bersedekah, disitulah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nilai sedekah kita itu sangat tinggi sekali, Pak. Ya. Ini namanya ithar namanya, Pak. Untuk apa kalau sudah punya banyak duit? Ya. Kalau sudah banyak duit biasa saja, orang lain pun bersedekah. Kenapa? Karena dia banyak duit, Pak. Ketika kamu tidak punya duit, berani enggak kamu bersedekah? Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan Rasulullah mengatakan ittaqillaha walau bisyiqqit tamrah. Kamu takutlah api neraka kata Rasulullah SAW, walaupun kamu bersedekah dengan secuil biji korma. Jadi juk kegok secuil biji korma, Pak. Karena ada begini, ada 2 orang pemuda. Jadi satu orang pemuda itu dia berbuat maksiat, ya. Kata dia apa? Ini kan dosa kecil ini, ya, dosa kecil. Saya ribah orang lain, kan cuma hari ini saja saya ribah. Saya bohong, kan cuma hari ini saja. Saya lihat maksiat, kan cuma sekali saja saya lihat maksiat. Nah, dosa kecil, Pak. Satu. Pemuda yang kedua, dia karena tidak punya apa-apa, Pak. Dia tidak punya apa-apa. Karena dia tidak punya apa-apa, dia bersedekah dengan sebutir korma. Sebutir korma dia sedekah, Pak. Kemudian dia bersedekah dengan seteguk air saja, Pak. Seteguk air saja. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Takutlah kepada neraka walaupun bisyikit tamrah, dengan secuil, jangankan satu itu, secuil saja diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak. Jadi ini yang namanya may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya, Pak. Jadi artinya sedikit apapun yang kamu lakukan dari kebaikan akan kamu lihat. Bukan berarti itu sedikit itu tidak nilainya tidak ada kata Allah, Pak. Nilainya luar biasa walaupun sedikit, Pak. Bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Korma padahal cuma sebutir, Pak. Jadi bahkan ini ada juga penafsir mengatakan begini, ada seorang ibu, dia punya korma 3, Pak. Anak dia 2. Korma yang pertama diberikan kepada anak ini, korma kedua kepada anak ini. Dia berniat korma itu untuk dia nanti terakhir itu, Pak. Akhirnya mereka habis makan korma ini. Rupanya ibunya memberikan 1 korma tadi kepada anaknya lagi. Dia rebut anak ini, Pak. Ribut. Satu sama lain ribut. Kenapa? Ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya apa? Ibunya membelah korma menjadi 2. Cok, becut tapo, ya, Pak. Maka sebagian penafsir mengatakan inilah yang dimaksud dengan ittaqillaha walau bisyiqqit tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah cuma sedikit korma saja, Pak. Makanya sedekah itu kan diutamakan yang paling dekat dulu, Pak. Baik tamu sedekah huru-huru ji'o. Saudara sendiri melarat, ya, Pak. Saudara sendiri melarat, dia sedekah orang-orang jauh, Pak. Orang jauh apa sedekah, dia sudah bangga sekali saya sudah sedekah. Orang-orang dekat dia melarat, ya, Pak. Enggak makan, enggak ini, enggak itu. Makanya kata Rasulullah, kalau seorang bersedekah untuk kerabatnya, pahala dia 2. Bersedekah untuk orang lain, pahalanya 1, Pak. Apa pahala 1? Dia sudah dapat pahala sedekah 1 kalau untuk orang lain, Pak. Kalau untuk kerabatnya dia dapat 2 pahalanya. Yang pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala menjalin silaturahmi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sedekah itu untuk orang dekat dulu, Pak. Baru korun ji'uh dulu, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fiha kutubun qayyimah. Ya, jadi sebelum kita lanjut ini di dalam Al-Qur'an kan ada 3 tadi, Pak.
Jadi Al-Quran itu bayanul linnas, sebagai bayan. Artinya ada sejarah di situ, ada masa sekarang ini bagaimana ingin seperti tadi dikatakan ingin bahagia dunia akhirat, 3 cara. Bagaimana caranya? Yang pertama, bersedekahlah kamu. Fa amman a'ta wattaqa, bertakwalah kamu kepada Allah. Ikutilah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Kan simple sekali, Pak. Disuruh salat, kita salat. Ketika katakan ini haram, jangan makan. Kan enggak ada. Jadi aku dah balik, you temayang, hana temayang. Baik pegang harum, dah pahala. Baik cok ada ngop, dah cok ada ngop. Ini masalahnya kita sekarang. Maka kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah? Maka kenapa hidup kita tidak bahagia? Allah sudah kasih konsep kan? Mau bahagia kamu, bersedekahlah kamu, kemudian bertakwalah kepada saya, patuhilah perintah saya, jauhilah larangan saya. Simple sekali, Pak. Jadi makanya ketika ajak baik kalah haram, apa tu tah demam, Pak? Enggak susah sebenarnya, Pak. Jadi di belakang kesusahan itu, itulah kelapangan, Pak. Memang susah, Pak. Kita ini umat susah sekali. Tetapi setelah itu di belakang kelapangan oleh Allah. Kenapa? Kita mau mendengar Allah Subhanahu wa taala. Man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Saddaqa bil husna, dia percaya kepada takdir, Pak. Ya, percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Ketika sesuatu terjadi pada diri dia, sakit atau apa, ini tidak terlepas dari takdir Allah. Ketika kita berusaha dari pagi sampai sore, berusaha, tapi tidak dapat apa-apa, tidak dapat rezeki apa-apa. Orang lain terus berusaha, dia dapat terus. Kita tidak dapat, Pak. Wasaddaqa bil husna, dia yakin kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau ini adalah takdir saya. Ini kalau 3 ini saja dia mau menjalankan konsep ini, fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi permudah dia bukan di dunia saya, di dunia, di dalam kubur dan di akhirat, kata Allah. Enggak main-main ini, Pak. Jadi makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an wal aqibatul lil muttaqin. Sebenarnya semuanya itu untungnya untuk orang muttaqin, untungnya untuk mereka, Pak. Untuk orang lain tidak. Kenapa? Orang muttaqin itu dia mau melakukan 3 hal ini. Makanya hidupnya bahagia. Kemudian dia tenang saja. Artinya bahagia dunia akhirat. Di akhirat, di dunia dia senang, dalam kubur dia senang, di ini juga dia senang. Maka kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bakhil inilah yang membuat dia susah, Pak. Engkau ibu kata tahan, Pak. Dia kumpul hartanya, dia sembunyikan ini juga ada hakiban, dia kerit kikir, bakhil, tidak mau berinfak, tidak bersedekah. Itulah yang membuat dia susah itu, Pak. Salah bahkan susah dia, Pak. Baik dia fikir tenang, Pak, susah dia. Karun itu susah dia, Pak. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Bani Israel ketika melihat Karun, ahli ibadah itu, waduh, seandainya kami menjadi Karun, senang sekali hati kami. Dikatakan oleh tetangganya, oleh teman-temannya, jangan bangga dulu dengan Karun, dia susah itu. Dia susah, Pak. Karun susah, Pak. Makin banyak harta makin susah, Pak. Dan makin dikumpulkan makin kerit dia, makin bakhil dia makin susah, Pak. Jadi makanya Allah katakan, kalau kamu bakhil, kamu tidak patuh kepada saya, dan kamu tidak yakin kepada takdir saya, fasanu yassiruhu lil usra. Hidupmu itu penuh dengan kesusahan, terus susah. Di dunia susah, di dalam kubur susah, di akhirat juga susah, ya, Pak. Makanya menyuruh dalam dunia susah, Pak. Susah. Nyam kalian nilainya, berarti lawitnya kerit berarti, Pak. Atau kalian lawitnya berarti tidak patuh pada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, atau tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan satu lagi, tidak yakin kepada takdir. Makna tidak yakin pada takdir berarti tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Fiha kutubun qaimah. Jadi sampai ini saja ya, sampai ayat 3 saja. Maka di dalam Al-Qur'an itu kutubun qaimah. Arti kutubun qaimah, di situ ada hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita tidak pernah baca Al-Qur'an, tidak pernah tahu kita apa. Hantar ada pun. Ya, tadi kan 3 tadi. Bayanul linnasi wa hudan, petunjuk pada manusia. Petunjuk ini sama seperti kita baca buku petunjuk, ya. Ketika ingin berangkat kemana, berangkat haji, berangkat umrah atau kemana saja, Pak, akan dikasih buku petunjuk dulu. Ini sebelum kalau ke ini, di situ ada semua, Pak. Nanti sampai ke sini jarak antara Mekah dan ini sekian, semua ada petunjuknya, Pak. Ya. Maka kalau tidak ada petunjuk, sampai ke sana sesat. Ana mau tajuk, Pak. Ya, Johor lonjak. Harus ada guide-nya, Pak. Guide, ya, petunjuk. Maka kalau tidak ada petunjuk, jangan pernah harap. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi makanya yang tidak ada petunjuk itu diumpamakan di dalam Al-Quran itu seperti orang yang berjalan dengan mukanya di permukaan dunia ini, Pak. Ini
yang disebutkan dalam surah Muluk ya, mereka berjalan dengan mukanya. Arti jalan dengan muka bagaimana? Kata Imam Asy-Syaukani, mereka itu seperti orang buta Pak. Jak kena tiga, kedih tiga, hana moho taju mupok ngenyih tiga, mupok ngenyih tiga. Ini orang jauh daripada Al-Quran dan hadis Pak. Jadi artinya mereka tidak tahu mau buat apa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan dengan fiha kutubun qayyimah. Jadi di dalam Fathul Qadir, Imam Syaukani mengatakan fiha kutubun qayyimah. Arti kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah. Fihi al-ahkam, ada juga hukum-hukum. Hukum ini bagaimana, sudah jelas semua. Oh, kalau tidak rinci bagaimana? Ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian ya. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Kami persilakan. Ya. Ada pertanyaan? Ya, saya. Ya. Oh ya. Apakah makanya begini, Pak? Imam itu sebenarnya berat sekali menjadi imam ya. Kenapa? Salah-salah artinya kita salah ini, kita harus tanggung jawab kepada makmum semuanya. Contoh ya, ada imam ketika salat Allahu Akbar, sedang tembayang, umah golong na wudu lo ngi banjaranya. Hana wudu dua ke wudu ya, Pak. Mereka semua sudah ni ki banjaranya. Alah daripada malai bak makmum dia bah dia lanjut aja. Nyam berdosa dia, Pak. Dia dosa, Pak. Atau ketika di tengah salatnya 3 rakaat maghrib. Ketika rakaat ketiga kabatu je, Pak. Oh, ini gimana cara keluarnya, bagaimana dari jemaah? Alah udahlah lanjut terus, makmum itu putar nih, Pak. Nyan dosa dia, Pak. Dia dosa, Pak. Jadi makanya juga begini di dalam fikih mazhabul arba'ah ada fikih 4 mazhab ya. Begitu juga ada di dalam kifayatul akhyar nih, Pak. Di sini disebutkan kalau seandainya ada nanti perlu kepada sujud sahwi, ya cukup imam saja sebenarnya sujud sahwi, Pak. Karena imam bertanggung jawab sama makmum, ya. Tidak perlu sujud semuanya. Makanya sujud sahwi itu ada 2 model. Yang pertama itu di dalam salat. Artinya sebelum assalamualaikum dia sujud sahwi dulu, baru assalamualaikum. Satu lagi mengatakan setelah as-salam baru sujud sahwi. Cukup imam saja. Imam saja yang sujud sahwi sudah ini mewakili makmumnya. Contoh begini, Pak. Sujud itu rukun apa wajib, Pak? Sujud rukun apa wajib? Rukun kan? Ya. Makanya kalau rukun itu tidak kita lakukan berarti enggak sah kan salatnya? Hanatah sama yang lain. Ini perhatikan di dalam fikih Islami wa adilatuhu nih, Pak. Pada juz 1 ya, pada juz 1. Seorang ketika dia salat subuh atau dia salat maghrib, ketika rakaat terakhir baru teringat, oh mah benar rakaat kedua tua belum sujud. Gimana halnya? Sujud cuma 3, Pak. Allahu Akbar langsung ke bedah juga. Oh mah tua sujudnya gimana caranya? Akhirnya imam 4 ini bersepakat begini. Ketika dia tahu itu, maka sebelum dia salam, dia sujud dulu, Pak. Sujud dulu dia. Allahu Akbar. Sujud di mana? Sujud tadi yang lupa dia tadi. Bukan sujud sahwi, tidak. Sujud yang tadi, Pak. Setelah dia ini bangun lagi, Allahu Akbar. Dia baca At-Tahiyatul Mubarakatuh sudah. Kemudian setelah itu sujud sahwi lagi dia. Dua kali sujud sahwi. Bangun lagi, sujud sahwi lagi. Kemudian setelah itu salam. Jadi sujud yang pertama itu adalah sujud yang ini dia yang tinggal tadi. 2 kali sujud tadi adalah sujud sahwinya, Pak. Jadi artinya kalau ini untuk sendiri, Pak, ya. Imam begitu juga nanti ya, imam begitu juga. Oh ini lupa ini, maka dia harus sujud. Kemudian memilih imam itu, imam kan harus dipilih, Pak. Artinya apa? Jangan sampai nanti imam kedroh na bereh, Pak. Pulang ke makmumnya, Pak. Makanya nanti sebagian Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i ketika kita waladdallin amin, Imam Syafi'i menyuruh kita untuk mengulangi lagi Fatihah.
Ya, mana alasan Imam Syafi'i mengulangi Fatihah? Karena Rasulullah ketika salat, setelah waladhdallin amin, di belakang itu banyak yang membaca, Pak. Ada yang baca Fatihah, ada yang baca ayat. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Siapa yang membaca setelah saya baca Fatihah tadi?" "Saya, Rasulullah." "Kamu baca apa kamu?" "Baca ayat." "Enggak boleh baca ayat lagi." "Kamu baca apa?" "Saya baca Fatihah, Rasulullah." "Ah, boleh, Fatihah boleh," kata Rasulullah. Jadi makanya Imam Asy-Syafi'i untuk menjaga-jaga, Pak. Untuk menjaga-jaga. Jadi artinya apa? Alah, kan kalau imam itu salah bacaan Fatihahnya bagaimana nanti? Ya, artinya untuk menjaga-jaga. Tetapi selain Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka mengatakan begini. Setelah waladhdallin amin itu tidak usah baca lagi, sudah ditanggung oleh imam. Kayak tanggung oleh imam, Pak. Nyo pakai ban ditanggung oleh imam kalau imam tidak pas Fatihahnya, hana betul Fatihah, hana baca Fatihah. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu kehati-hatian itu ada sama beliau. Makanya imam itu kadang-kadang kan perlu kita pilih-pilih juga. Pada masa Rasulullah kan yang paling banyak hafalannya. Kalau semua hafalan ini yang paling umurnya. Oh, kalau apalagi yang paling pintar, yang paling warak, paling itu dipilih. Jadi kan sembarangan orang kenapa? Ya, demikian. Jadi bukan berarti ini ala kai tanggung limu mandu ikut aja gede bukan. Hana baca tepu-tepu memang, hana baca tepu. Kita tanggung limu memang. Kita takbiratul ihram tidak ada apa-apa, tidak ada seperti ini, Pak, masbu'. Kita kan masbu'. Takbiratul ihram kan rukun, Pak. Kalau tidak takbiratul ihram enggak bisa, harus Allahu Akbar, itu takbiratul ihram namanya. Jadi kita masbu' ketika imam sedang rukuk Allahu Akbar. Jadi umpamanya ahli fikih dalam fikih bisa dapat satu rakaat apabila dapat rukuk Allahu Akbar. Kita tidak ada takbiratul ihram, maka harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Ya, ini baru. Bedanya apa? Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intiqal namanya. Ya, takbir intiqal. Maka kalau kita baru datang Allahu Akbar langsung rukuk, itu kita takbir intiqal itu, Pak. Mana takbiratul ihram kita? Enggak ada. Udah pokoknya ditanggung oleh imam, ditanggung oleh imam. Ya. Jadi ada hal-hal yang ditanggung oleh imam, ada yang tidak ditanggung oleh imam. Demikian. Ada lagi, Pak? Nanti ada juga di dalam mazhab lain, Pak. Bukan mazhab ini, bukan Syafi'i ya. Imam Maliki ya. Kalau enggak Maliki, Hanafi ini, Pak. Ada namanya mulhik namanya. Jadi bukan masbu' saja, tidak. Masbu', mulhik, mudrik. Ya, mulhik, mudrik. Jadi mulhik di sini ketika kita takbir bersama imam, contoh sembahyang Isya, salat Isya. Kita salat di belakang imam, Allahu Akbar. Kemudian setelah satu rakaat kita bersama imam, tiba-tiba batal salat kita, Pak. Ya, keluar salah satu dari dua jalan ya. Oh, makanya kita keluar, kita ambil wudu. Ini kalau ini namanya mulhik ya, Pak. Mudrik ya, mudrik. Kemudian imam sudah rakaat keempat, rakaat keempat. Ini bagaimana caranya? Di dalam imam ini, Imam Hanafi atau Imam Maliki enggak salah saya antara dua itu, Pak. Dia bisa mengejar imam ini dengan cepat-cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dia ketemu kembali pada rakaat keempat. Tapi dengan syarat dia pertama sekali memang bersama imam takbiratul ihram. Tapi kalau tengah-tengah jalan bersama imam tidak bisa dia kejar seperti itu, Pak. Tapi ini tidak ada di dalam Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i cuma mengenal masbu' saja. Ya. Tidak ada mulhik, tidak ada mudri. Ya. Demikian. Ada yang lain? Tidak ada, cukup ya. Ya, Khatib. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.